agama ikut mendinginkan suasana, ikut memberikan kesejukan, tokoh-tokoh politik juga sama, mendinginkan suasana, memberikan kesejukan. Saya selalu berharap suasana baik, sejuk, ya kan? Bapak Presiden juga sepintas tadi mengatakan, ya memang demonstrasi adalah hak konstitusional, tidak ada, dan beliau juga ingin semua yang baik, yang kondusif, dan itu yang kita inginkan, ya. Yang kita harus jaga, jangan sampai ada katakanlah unsur-unsur yang mau memecah belah bangsa. Enggak, saya tidak percaya. Enggak. Kita tidak bahas itu, hanya ingin menyampaikan saran-sarannya bagaimanapun pernah di pemerintahan 10 tahun, di militer lama, memberikan saran-saran bagaimana kita koordinasi apabila timbul masalah-masalah nanti pada tanggal 4. Jangan nanti terjadi seperti katakanlah waktu Trisakti, waktu apa, waktu itu. Jadi bagaimana kita tenanglah, dan karena jangan dihubungkan antara pilkada dengan kemungkinan tanggal 4 itu. Jadi beliau juga akan Demokrat akan lebih soft supaya jangan menimbulkan masalah-masalah. Bincang-bincang masalah tugas-tugas dari Menko Polhukam kan begitu. Tapi juga kita bicarakan masalah situasi terkini tentunya kan. Tapi intinya juga memang kita mengharapkan, beliau juga mengharapkan bahwa semuanya bisa berjalan secara kondusif. Ya, beliau mantan presiden tentu juga prihatin kalau keadaan ini ya tidak kondusif kan begitu. Masukan nggak soal bagaimana menghadapi situasi terbaru? Itu masukan beliau sudah paham. Kalau saya sama mantan Menko Polhukam. Masih bersama saya, Budiman Tanurjo, di satu meja. Saya ke Mas Didi Irawadi, Wakil Sekjen Partai Demokrat. Pak SBY kemudian seakan-akan menerima pidato dan kemudian mendengar pidato dan melakukan pidato 42 menit. Ada komunikasi ketemu Pak Wiranto dan Pak JK. Sebetulnya apa yang dirasakan Pak SBY pada waktu itu? Sebenarnya begini ya, jadi menjelang tanggal 4 ini banyak pihak seolah mengkaitkan Mas AHY itu maju, lalu AHY Agus Harimurti Yudhoyono ya. Lalu ada fitnah-fitnah ya, seolah-olah tanggal 4 akan ada demo yang berbahaya, demo yang tidak damai, dan di belakangnya adalah Pak SBY. Ini kan infonya Intel, dari siapa? Ya ini ada informasi, Intel mendapatkan informasi demikian, belum lagi di medsos dan sebagainya. Tapi ini kan sudah jadi pembicaraan yang tidak terbantahkan. Oleh karenanya tentu sangat wajar Presiden ke-6 ya ingin mengklarifikasi, menjelaskan, dan berharap apa yang disampaikan bisa difahami sebagai penjelasan yang bisa mendinginkan suasana. Bahwa tidak ada tujuan lain, justru di dalam apa yang disampaikan oleh Pak SBY dalam pernyataan statementnya, meminta tanggal 4 itu adalah unjuk rasa yang damai. Pesan paling utama di sana. Bukan respon atas pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Saya pikir itu hal yang bagus semuanya pada saat itu ya. Ada pertemuan-pertemuan dan Pak SBY juga ada komunikasi dengan Pak Wiranto dan Pak JK pada saat itu. Itu dalam rangka tentu para tokoh mengantisipasi tanggal 4 itu agar suasana damai yang didapatkan. Tapi tadi ada satu hal yang menarik. Banyak pihak mengkaitkan bahwa masalah tanggal 4 ini terkait dengan Mas AHY dan lain-lain. Pilkada? Ya, saya kira itu enggak tepat ya. Dalam hal ini kami melihat, andai pun tidak ada pilkada, tidak ada pilkada DKI atau Mas AHY tidak maju atau yang lainnya juga, bahwa sebenarnya ini kan kalau boleh saya katakan, ini saya mohon maaf tapi saya meyakini ini ya, bahwa ini akumulasi dari kekecewaan publik terhadap petahana ini ya. Masalah Al-Maida ini saya rasa pemicu terakhir dari sekian rentetan kekecewaan, karena mungkin tutur kata yang kurang bisa dijaga, lalu juga tidak terkontrol ya, maaf saya katakan demikian. Tapi ini rentetan yang sekian lama, walaupun maksud yang ingin disampaikan oleh petahana hal-hal yang baik, tapi cara penyampaian yang kurang tepat, akibatnya timbul hal yang demikian.
Dan hari ini saya baru saja mendengarkan statement dari PBNU sangat menarik sekali dalam rangka menjaga suasana damai setelah ini. Antara lain disampaikan juga bahwa bagaimana seorang pemimpin itu benar-benar menjaga ya. Karena banyak hal-hal baik itu ketika komunikasi mungkin kurang pas ya. Saya begini, Pak Ahok itu banyak juga hal yang sudah baik di Jakarta. Tapi kembali persoalan komunikasi ini sangat rawan ketika nggak dijaga. Apalagi sekarang suasana yang masih hangat ini, hemat saya bisa dijaga dengan baik. Saya ke Bang Ferry. Ada rencana pertemuan lanjutan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Saya rasa sih terbuka ya pertemuan Pak Prabowo Subianto dengan Pak Joko Widodo, Pak Presiden, dan saya rasa positif gitu. Tapi juga sekali lagi Pak Prabowo Subianto juga mengingatkan kepada pemerintah supaya buka mata lebar-lebar, buka telinga juga sejernih-jernihnya, karena melihat dan apalagi kemudian fenomena tanggal 4 November merupakan satu bentuk peristiwa pengerahan massa yang menurut saya juga itu malforming, yang itu harus didengarkan dan jadi kalau ini kemudian dianggap dan direspon secara menurut pikiran rakyat itu bercanda atau kemudian dimain-mainin, itu ya ada kemudian nanti biasanya pembentukan massa ini kemudian dipergunakan untuk logikanya ini seperti ini kok kemudian diputar-putar gitu. Jadi ini sebenarnya juga satu tuntutan yang wajar. Tadi kan Pak Fahri Ali menyampaikan bahwa ini sebenarnya ini revolusi mental, revolusi yang sesungguhnya yang sekarang sedang terjadi. Jadi kalau elit pemerintah dalam hal ini kemudian nganggap ini bukan sesuatu yang murni atau yang kemudian betul, itu jadinya nanti treatmentnya salah, kemudian nanti gitu. Dan apalagi kemudian seperti tadi Mas Didi sampaikan bahwa ini akumulasi itu dari rangkaian nanti ketemu nanti yang kemarin dengan buruh dengan yang lain-lainnya segala macam, itu istilahnya nanti akan jadi saman bundling van aller revolutionary krachten itu yang berbahaya ya. Makanya ini ya kita boleh sejuk sekarang, kepala dingin, kita minta semua pihak harus menahan diri, tapi juga kita sodorkan ini ke pemerintah supaya jangan bercanda-bercanda, putar-putar terbuka gelar perkara terbuka, putar-putar ini maksud saya ini sosial media, semua rakyat, seluruh lapisan rakyat punya akses yang sama terhadap apa informasi. Apa harus dilakukan oleh pemerintah dalam posisi sekarang? Ya menurut saya sudah jelas ada otoritas keagamaan, di dalam Islam ada Majelis Ulama Indonesia, pihak kepolisian juga harusnya mereferensi itu dalam pertimbangannya untuk memutuskan dalam proses hukum positifnya. Jadi kalau kemudian ini diputar hukum, dipaksain ke ranah hukum positif, ya akhirnya kan juga jadi kurang tepat gitu. Artinya proses hukum segera menetapkan Ahok sebagai tersangka? Proses hukumnya juga harus merefer ke otoritas keagamaan, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia, yang sudah menetapkan bahwa itu sebenarnya masuk dalam ranah penistaan. Jadi kalau ini terus dianggap nggak ada, dimasukin ke gelar perkara yang dibuka, itu kan juga menurut persepsi yang kemarin 4 November itu, loh ini gimana. Jadi ini yang saya Pak Joko Widodo sebagai presiden juga harus menyejukkan juga. Jadi jangan kemudian, ini kan juga masalahnya adalah informasi yang masuk ke presiden ini jangan-jangan juga salah. Mengecilkan, mungkin yang demo cuma 20.000, ternyata ratusan ribu. Pak, ini jangan ini, gelar perkara gitu-gitu loh. Jadi ini juga masukan juga, mungkin ini kegagalan Badan Intelijen Negara atau kegagalan dari aparatur di lingkungan Pak Presiden sendiri gitu. Baik. Yang datang demo kemarin ya Mas Budiman ya. Apa yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk kian mematangkan demokrasi? Jawabannya setelah jeda berikut ini.